Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amanda ingin memaparkan sedikit tentang perusahaan dan jenis-jenis perusahaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin membahas tentang apa itu perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bergelut dalam aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perniagaan barang dan jasa. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat. Dengan tujuan apa? Untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Adapun keterkaitan yang ada dalam perusahaan adalah yaitu yang pertama berkaitan dengan budaya organisasi, yaitu sistem nilai, norma, dan pelaku pimpinan dan anggota organisasi yang mendukung pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Setiap organisasi, setiap perusahaan itu mempunyai peraturan, mempunyai visi dan misi yang akan dicapai. Yang kedua, sistem nilai, yaitu perpaduan subsistem nilai organisasi dan subsistem nilai pelaku organisasi. Misalnya, perpaduan kepentingan organisasi dan kepentingan individu. Yang ketiga itu berkaitan dengan norma, yaitu pernyataan perbuatan baik buruk, benar salahnya suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat itu perilaku. Yaitu motif, kehendak, kecerdasan, dan tindakan seseorang dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kelima itu ada input organisasi, yaitu keterbatasan dalam faktor-faktor sumber daya manusia, bahan baku, anggaran, fasilitas, dan teknologi. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang mengelola bahan yang sudah tersedia secara alami. Misalnya kayak nelayan, perusahaan tambang, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, pembuatan garam, dan sebagainya. Yang kedua itu ada perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah merupakan perusahaan yang berhubungan dengan tanah dan lahan, misalnya perkebunan kelapa sawit, pertanian padi, kacang tanah, hortikultura, perkebunan karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada perusahaan industri. Perusahaan industri merupakan perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, misalnya pabrik tekstil, pabrik kertas, pabrik tempe, pabrik tahu, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan merupakan perusahaan yang kegiatannya menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya toko buku, toko pakaian, toko mainan, toko kelontong, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa kepada konsumen. Misalnya perusahaan ojek online, perusahaan travel, perusahaan bus, perusahaan perkapalan, jasa tempat wisata, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan terbagi atas dua bagi. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Misalnya, PT Pertamina, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik itu perorangan maupun bersama-sama oleh banyak orang, dalam bentuk kepemilikan saham atau simpanan pokok koperasi. Misalnya PT XL Axiata itu di bidang operator telekomunikasi. Selanjutnya ada PT Bank Sentral Asia di bidang perbankan. Ada PT Holcim Indonesia di bidang produksi semen.
ada PT Unilever Indonesia, itu di bidang produsen kebutuhan rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.